Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua murattalul Quran bitahfiz, yang ketiga kultum, yang keempat pencerahan, dan yang terakhir penutup. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu murattalul Quran bitahfiz yang akan dibawakan oleh teman saya kelas 8. Yaitu Oza. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه ومدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Melalui bacaan tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh teman saya kelas 10 yaitu Mas Novel. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du.
Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri pengajian umum Ahad pagi MBS ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah wa rahimakumullah. Izinkanlah saya menyampaikan kultum yang bertemakan tentang menyikapi tahun baru sebagai muslim muslimah. Jamaah rahimakumullah. Tidak terasa kita akan menginjakkan tahun baru Masehi. Tentu orang akan senang tentang tahun baru ini, apalagi dibarengi dengan hari Natal. Kita kemarin melihat berita tentang banyak tol yang penuh dengan kendaraan. Tentu orang-orang akan merayakan hari-hari tersebut. Kita sebagai muslim-muslimah sejati tentu disarankan untuk tidak merayakan tahun baru. Ya, kita tahu bahwa orang akan senang tentang tahun baru. Tetapi kalau kita merayakan tahun baru, maka kita akan meniru 3 agama, yaitu yang pertama agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani, yang ketiga agama Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian darinya. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk ikut-ikutan tradisinya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Yang artinya, janganlah kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Mata'un qalil, summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Yang artinya, kesenangan itu hanyalah semata. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Quran surat Al-Imran ayat 196 sampai 197. Jamaah rahimakumullah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah janganlah kita untuk mengikuti tradisinya orang kafir, karena itu hanyalah membuat kemayan mereka bertambah. Demikianlah kultum yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Noval yang telah menyampaikan kultumnya kepada kita semua. Hadirin jamaah yang berbahagia, tibalah saatnya untuk kita ikuti dengan seksama pencerahan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Zainul Muslim dari Sidoarjo. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa di belakang kita sedang dibangun asrama putra lantai 2. Besar harapan kami untuk tercapainya pembangunan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu sekalian yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki untuk menitipkan jariah untuk pembangunan asrama tersebut. Baiklah, Dumateng Al-Ustaz Haji Zainul Muslim, monggo kami persilahkan untuk memberikan pencerahannya kepada kami semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, yang terhormat pimpinan MPS, pimpinan persyarikatan baik Aisyah maupun Muhammadiyah dari seluruh struktur yang ada di Kabupaten Mojokerto ini, Bapak sekalian, hari ini tanggal 31 Desember banyak yang liburan. Kayaknya jamaah sini juga banyak yang liburan keluar kota. Masih banyak kursi yang kosong. Besok tanggal 1 Januari ya, Masehi, jemaah sekalian, seringkali pergantian tahun itu kemudian menghadirkan pesta, kan begitu ya. Ada yang trek-trekan di jalan. Saya juga nggak tahu kapan mulainya, kemudian kalau tahun baru kok mesti ono bakar-bakaran. Kemarin ada yang minta, Pak Jenul, teman-teman katanya mau bikin acara bakar-bakaran. Jemaah sekalian, agar perjalanan kita gitu ya, tidak menjadi perjalanan yang sia-sia, apalagi perjalanan yang rugi, apalagi perjalanan yang membangkrutkan, maka saya kira ada nasihat yang baik ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kita senantiasa diminta untuk senantiasa menghitung-hitung, menghisap diri kita sebelum nanti saatnya kita dihisap oleh Allah, agar kita menimbang-nimbang apa saja yang telah kita lakukan, Bapak sekalian, agar apa? Agar nanti kelak gitu ya, ketika kita ditimbang itu tidak termasuk yang rugi, bahkan mungkin alhamdulillah bangkrut. Ukurannya apa? Jamaah sekalian, kriterianya itu sudah jelas, bahwa agar tidak rugi, maka hari ini itu tidak boleh sama dengan hari yang lain, dengan hari sebelumnya. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kriterianya kita termasuk orang yang bangkrut. Persoalannya apa? Jamaah sekalian, saya semenjak 2022 yang lalu itu, setelah muswil itu, saya mendapatkan amanah untuk pengemban menjadi bendahara PBN. Sebelumnya, jamaah sekalian, saya menjadi ketua Lazismu. Nah, kemudian jamaah sekalian,
Kita selalu kalau di lazismu itu kerjaan kita itu kerjaan yang terukur dan kemudian ada catatannya, dan catatan kita itu masih diaudit, diperiksa oleh akuntan publik. Nah, jangan sekalian, berapa ketika kita mulai tahun 2016 kita punya catatan real, dan ini sudah diaudit oleh akuntan publik. Tahun 2016 itu mulainya karena tidak awal tahun gitu ya. Kita masih menata-nata dan belum ada catatan keuangannya. Karena apa? Karena catatan keuangan kita tidak bisa diaudit oleh akuntan publik. Baru kemudian kita bisa bikin catatan itu 2017. Berapa perolehan lazismu Jawa Timur tahun 2017? Itu 10 miliar 929 juta 929.672 rupiah, hampir 11 miliar, 10,9 miliar. Tahun 2018 naik menjadi 19,59 miliar. Itu naiknya hampir 2 kali lipat dari itu ya. Ini apa keuntungannya ketika kita berangkat mengemban amanah itu mulai dari nol. Jadi betul-betul mulai dari nol. Jadi kalau dari nol naik ke 10 itu sudah kelihatan, sangat kelihatan. Tahun 2019 menjadi naik lagi menjadi 24,73 miliar. Itu tahun 2019. Tahun 2020 naik lagi menjadi 33,65 miliar. Ini perolehan se-Jawa Timur. Tahun 2021 meningkat 2 kali lipat lebih menjadi 74,45 miliar. Tahun 2022, saya lihat tahun 2022 itu sudah muswir, sehingga perhatiannya tidak bisa fokus, tidak bisa serius gitu, karena urusannya terpecah hampir semua. Itu kemudian perolehannya menurun menjadi 61,39 miliar. Nah, jemaah sekalian, semuanya terukur. Ada catatan, ada data yang bisa dibaca. Sehingga apa? Sehingga setiap yang kita lakukan itu bisa dihisab, bisa dihitung. Jamaah sekalian, tadi saya mendapatkan data dari Udir Mahathir dari MPS ini. Ada 34 santri yang bisa bayar penuh 15, separuhnya. Yang tidak bisa bayar itu 5. Seperti di Usida, di Usida itu tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena tidak bisa bayar. Panjenengan kalau mau tahu berapa peran lazismu di Usida itu, setahun miliaran. Setahun sudah miliaran, hampir 2 miliar perolehan lazismu Usida itu, dan semuanya untuk beasiswa. Kalau totalnya dibanding beasiswa yang lain itu kartu Indonesia Pintar termasuk itu, itu sudah di atas 4 miliar setiap tahun. Jadi kelihatannya mahasiswanya banyak, tapi yang nggak bisa bayar juga banyak. Nah, jemaah sekalian, itu peran persyarikatan yang saya kira
itu harus kita angkat, harus kita upload, kita share. Saya tadi begitu mendengar itu, saya langsung share kepada siapa? Kepada keluarga saya dulu tentu sebelum keluar. Saya tadi duduk di sini telepon itu, saya mencari orang tua asuh buat anak yang 5 yang nggak bisa bayar itu. Ini ada santri sekolahnya ya bangun Gunung Dadi kan itu ya. Ada 5 anak yang nggak bisa bayar. Mau enggak? Kalau saya lihat menuntut ilmu itu jalan mudah untuk ke surga. Maka siapapun yang kemudian mengambil andil terhadap anak-anak kita yang menuntut ilmu tadi, mempermudah jalannya, itu sekaligus akan mempermudah jalan kita ke surga. Ada sebuah riwayat juga, sebuah keluarga saja sudah nggak ada orang tuanya. Kakaknya itu membiayai adiknya menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu jalan mudah menuju surga. Menuntut ilmu jalan ke surga. Lalu kakaknya itu protes. Jadi saya yang biayai. Oh, enaknya dia kan yang menuntut ilmu mendapatkan jalan ke surga. Padahal saya yang membiayai, kata kakaknya begitu. Jamaah sekalian, lalu kemudian dijelaskan bahwa tidak hanya yang menuntut ilmu yang kemudian meniti jalan ke surga itu, termasuk siapapun, pihak manapun yang kemudian memberikan jalan kemudahan buat anak-anak itu. Jamaah sekalian, saya terus terang sulit menghitung gitu ya. Saya tadi tanya berapa bayarnya, 750.000. Yang 150.000 untuk sekolah, yang 600.000 untuk bayar makan. Sehari untuk 3 kali makan itu 20.000. Ibu-ibu sanggup Pak kerjakan? Satu orang sehari makan 3 kali dan kerjakan 20.000. Rasanya saya itu nggak ketemu mikirnya. Tapi disinilah kemudian muncul keberkahan. Bapak sekalian, buat kita, di antara kita mungkin sekali makan, hanya makan bakso saja, mungkin kita habisnya 20 sampai 25.000, termasuk minumnya. Tadi malam saya ngalami itu sampai ada warung bakso lagi buka itu, promosi rawame. Karena saya pengen belajar gimana sih bikin restoran bakso itu. Saya tanya anak saya, habis berapa? 116.000 untuk 4 orang. Berarti hampir 30.000 kan untuk sekali makan. Bayangkan, ada yang dengan cerdas mengelola 20.000 untuk 3 kali makan. Jangan saya lihat, alhamdulillah saya tadi dapat 2, tapi kesanggupannya cuma 500.000 satu orang. Jadi dapat 1 juta. Nah, tapi saya lihat, kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, setidaknya kita nge-share. Saya tadi hanya nge-share saja. Kira-kira siapa ya sih gampang tak jalui kan gitu kan? Siapa ya kamu? Jadi kalau kita punya data, ini loh saya punya 5 anak yang harus kita support, harus kita bela anak, agar mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi hak setiap anak Indonesia. Dan baru saya lihat Muhammadiyah sudah melakukan ini sebelum Indonesia. Bahkan jamaah sekalian, begitu luar biasa pembelaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Teman-teman sekarang itu kalau lagi fundraising di Lazismu itu
memukul kentongan, ya itu. Teman-teman ini dulu memukul kentongan. Tapi memukul kentongan nyari ke orang lain. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan memukul kentongan itu melelang hartanya sendiri dan untuk menggaji guru-guru sekolah Muhammadiyah, melelang hartanya sendiri, bukan minta ke orang lain. Jadi ketika kemudian beliau memberikan keterangan melelang hartanya, ternyata itu jauh lebih efektif. Karena apa? Karena ada orang yang tersentuh kemudian memberikan infaknya untuk guru-guru sekolah Muhammadiyah. Jadi Bapak sekalian, ini sih kira-kira ada berapa ya? Ini kan 200 lebih lah, kira-kira gitu ya. Kalau ada 200 lebih itu, Bapak sekalian, kalau 5 tadi sudah dapat 2 itu kan berarti kan kurang 3. Kalau kurang 3 itu kira-kira kali 750.000 kan 2.250.000 ya. 2 jutaan lah kira-kira. Kalau satu orang 20.000 atau 25.000 satu bulan kan cuma butuh 80 orang saja selesai. Supaya apa? Supaya itu menjadi wasilah buat kita, gitu kan? Untuk apa? Untuk memberikan kemudahan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena Allah menjanjikan buat siapapun, ya, buat siapapun yang memberikan jalan kemudahan, buat siapapun yang memberikan jalan keluar dari kesulitan saudaranya, maka Allah akan menjanjikan kemudahan buat orang-orang yang menjadi solusi, menjadi jalan keluar. Jadi jemaah sekalian, ketika kebaikan itu kita lakukan, maka sesungguhnya seperti Allah yang jelaskan bahwa kebaikan itu sesungguhnya buat kalian sendiri, buat kita sendiri. Lalu jemaah sekalian, mari kita kembali kepada beberapa aksi-aksi yang kita lakukan. Jemaah sekalian, ternyata selama lebih dari 12 tahun ya, insya Allah 12 tahun 17 lah, hampir 17 tahun saya pernah di PDM dan sekarang kemudian di BUMN itu. Jemaah sekalian, seringkali yang kita lakukan itu tidak terukur, tidak terstruktur dan tidak terukur. Hari ini atau setidaknya periode ini mulai tahun 2023 ini, saya terus terang menggelontorkan gerakan untuk membuat katamisasi kartu tanda anggota Muhammadiyah. Jemaah sekalian, ternyata apa sesungguhnya ide awalnya? Ide awalnya itu pastinya anggota Muhammadiyah itu harus membayar iuran anggota yang nilainya itu 10.000 setiap bulan. Jemaah sekalian, ternyata pembuatan kartu tanda anggota Muhammadiyah yang bayarnya 25.000 itu ternyata juga banyak yang tidak bisa bayar. Harus kita carikan sponsor. Padahal sejak awal saya berpikir bahwa dengan keanggotaan itu nanti kita bisa akan galang iuran anggota yang kemudian 45% itu kita abdikan ke rantai dari iuran anggota itu. Jemaah sekalian, di layar sudah ada catatannya berapa sih anggaran biaya yang harus kita keluarkan selama 1 tahun itu, dan dari mana saja uangnya. Jadi gerakan ini
sudah kemudian kita gelontorkan, kita mulai, bahkan kita akan membuat sudah mensusun SIM keuangan terhadap pimpinan daerah se-Jawa Timur 38 kabupaten kota itu. Jamaah sekalian, ternyata kalau kita punya kartu tanda anggota Muhammadiyah, jamaah sekalian, kita akan bisa mengukur baik untuk urusan politik, ekonomi, sosial itu dengan akurat. Dengan supaya tahu, jamaah sekalian, berapa jumlah anggota Muhammadiyah yang punya kartu tanda anggota. Di media sosial disebut-sebut bahwa secara nasional jumlah anggota Muhammadiyah itu 60 juta. Wah, itu beredar luas. Jamaah sekalian, berapa realnya yang punya kartu tanda anggota itu ternyata tidak ada 1,6 juta. Baru mau menuju 1,6 juta. Baru mau menuju 1.600.000 yang punya kartu tanda anggota. Dan mulai periode ini saya pantau terus setiap bulan. Ketika kita mulai gerakan itu Agustus 2023, kita di posisi 108.000 lebih sedikit warga Muhammadiyah Jawa Timur yang punya kartu tanda anggota. Sekalian, coba siapa katakan yang punya kartu tanda anggota? Nggak ada 25%, nggak ada 10%. Ya. Kecil sekali. Lalu kemudian, jamaah sekalian, karena tidak ada datanya, maka yang dilakukan oleh nazisme, ya, wah sibuk kemana-mana. Urusannya kan Palestina kemana-mana kan, dan jumlahnya cukup besar. Padahal, sama sekali, ada warga intern kita yang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena kita tidak punya data, dan wataknya orang Muhammadiyah itu nggak mungkin kemudian orang Muhammadiyah itu minta-minta. Bukan watak Muhammadiyah. Gak duwe ya semua nengai. Paling batin gitu toh. Kalau kita punya data, kita tidak perlu asesmen keluar, mana keluar. Karena apa? Karena kita punya siapa warga kita, tidak alamannya di mana, nomor teleponnya biro, gitu kan? Kondisi ekonomi yang seperti apa? Itu kita. Kalau kita punya data. Jamaah sekalian, satu suara untuk DPR RI itu setidaknya itu 150.000 suara. Coba tanyakan. Ya kadang-kadang 70.000 sudah jadi. Bayangkan kalau 100.000 yang punya kartu tanda anggota gak cukup untuk satu kursi. Kita merasa hebat gitu lah. Wah, pollingnya 90% katanya. 80 ya pollingnya di WA-nya kita sendiri boleh dulu. Bapak jemaah sekalian, hampir di semua daerah, banyak daerah tidak ada penambahan yang signifikan, apalagi Madura Raya, apalagi Tapal Kuda, atau bahkan mungkin Mojokerto juga, Kabupaten Mojokerto. Secara signifikan, berapa tambahnya anggota Muhammadiyah setiap tahun? Kalau tidak ada datanya, nggak ada yang bisa kita hitung, nggak ada yang bisa kita evaluasi. Coba sekalian, padahal saya seringkali sampaikan ke teman-teman, kita ini rasanya ketahuitan kita ini nggak beres ini. Maksud saya, gitu ya, kita ini kan makhluk, kita ini ciptaan Allah. Allah itu
Apa saja yang dikehendaki Allah itu tinggal kun fayakun. Tinggal jadi emak aja. Kira-kira menurut panjenengan, kalau Allah tidak usah nyuruh malaikat raqib dan atid untuk mencatat setiap amal kita itu, baik amal buruk maupun amal baik, kira-kira Allah mampu atau betul? Allah bisa apa enggak? Enggak usah nyuruh malaikat. Bisa. Bisa. Tapi Allah nyuruh malaikat untuk nyatet setiap kita. Lalu kemudian kita yang makhluk itu enggak punya catatan, coba bayangkan. Nah kita ini apanya? Apalagi catatan keuangan, ya Allah, jelas ke Allah. Pernah saya harus menggantikan menjadi ketua PDM itu, catatan keuangannya nggak bisa diwaca, aduh bukti-bukti legal. Ada ini uang umat, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan? Apa yang bisa? Oleh karenanya, saya pernah mendengar salah satu rektor ITB waktu itu, ketika wisuda mahasiswanya, itu mahasiswa yang baru itu diwanti-wanti agar apa? Anakku, kalian kalau kerja harus bekerja dengan 5 As, katanya itu. Kerja 5 As. Yang pertama itu kerja cerdas, yang kedua itu kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, yang terakhir itu kerja mawas. Artinya kerjaan yang sudah tuntas itu harus bisa dihitung, harus bisa dievaluasi. Coba sekalian, saya ini mohon maaf kalau saya ini bendahara itu kan selalu menerima pengajuan proposal. Di wilayah itu semua UPP gitu, yang unit pembantu, unsur pembantu pimpinan itu, majelis lembaga itu yang membiayai persyaratan seluruh kegiatannya, baik raker apa semua itu yang membiayai persyaratan, dan kemudian ada plafonnya. Coba sekalian, saya yang sering lihat permohonannya berapa, ya. Artinya berapa yang kita bayarkan, kemudian nanti yang kita bayarkan itu outputnya apa, hasilnya apa, kemudian impactnya apa, dampaknya apa. Sampai sekarang, gitu ya, sampai sekarang biaya-biaya yang kita keluarkan itu masih taraf untuk raker, hampir semuanya itu untuk raker. Belum ada laporan real, itu aksi real itu apa yang terukur, yang bisa kita baca, belum muncul. Dan besok insya Allah tanggal 1 mulai pagi sampai sore kita akan raker lagi seluruh majelis lembaga, kegiatannya apa untuk tahun 2023 itu, dan kemudian biayanya berapa. Bapak sekalian, kalau di wilayah nanti tentu akan muncul biayanya berapa, dan kemudian akan saya share kembali ke majelis lembaga itu. Karena apa? Karena kita punya majelis lembaga, ada MPKU, ada Dikdas, ada Lazismu, ada majelis ekonomi. Yang itu akan saya share ke mereka, ini loh butuhnya untuk selama 2023 ini untuk kegiatan majelis lembaga ini. Sama sekalian, saya kira itu bisa diakomodir, ya, bisa di cloning, bisa di daerah maupun di cabang. Bikin lazismu, ada majelis ekonomi, setidaknya itu lazismu. Karena apa? Sama sekalian, ketika saya ditanya sama teman-teman yang sama-sama berjuang di dakwah itu, Pak Jendro zamannya bendahara.
dari mana pembiayaan Muhammadiyah untuk menggerakkan dakwah? Secara real terus saya sampaikan menurut data yang kita ada itu jumlah terbesar dana yang masuk ke wilayah itu dari jaringan rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak Ibu jamaah sekalian, muswid dari 1035 sekolah itu jumlahnya 1.080.000.000, itu 2021. Sampai 2022 sampai masuk terakhir kemarin itu belum ada 1,25 miliar, baru 1,2 miliar, naik sedikit dibanding tahun sebelumnya. Itu pun sudah ditatuasi, ditawura-ura lah kira-kira. Dan itu perolehan itu menduduki ranking kelima. Jadi sekolah kita itu bukan menjadi tumpuan untuk pembiayaan persyarikatan itu. Karena apa? Karena 85% sekolah kita itu hidup untuk sendirinya sendiri saja sudah sulit. Jamaah sekalian, yang nggak enak dari data yang saya bayar ke teman saya itu, kalau kemudian biaya dakwah Persyarikatan Muhammadiyah itu ditopang oleh SHU rumah sakit, berarti basis pembiayaan Muhammadiyah itu dari orang-orang sakit. Itu sangat tidak nyaman buat saya. Basisnya orang sakit ngarep-ngarep wong loro sampean itu. Oleh karenanya, saya sampaikan ke teman-teman Lazismu agar apa? Agar Lazismu lebih bekerja keras lagi. Tapi mohon maaf itu faktanya ternyata 2022 justru turun 10 miliar dari sebelumnya. 2023 ini kelihatannya sampai bulan September juga masih jauh karena masih 42 miliar sampai bulan September. Jadi agak berat juga. Saya sampaikan ke teman-teman, kalau basis untuk biaya gerakan dakwah di Muhammadiyah itu dari Lazismu dan Wakafwan, maka rasanya itu menjadi nyaman. Karena apa? Karena dana itu datang dari muzaki, dari para ahlinya, bukan dari wong loro. Oleh karenanya, Bapak sekalian, baik di PDA, PCA, PRA, PDM, PCM, PRM, mari kita gerakkan Lazismu kita. Karena apa? Kemarin teman-teman itu sampaikan ke kita bahwa potensi zakat Provinsi Jawa Timur itu 15 triliun. Yang terakumulasi, yang terambil, yang tercatat di semua Lazar Sabun Basas itu belum ada 1 triliun. Jadi belum ada 14 triliun yang belum terambil, belum diambil. Padahal zakat itu harus diambil. Kenapa tidak terambil? Panjenengan tidak punya lembaga zakat itu, iya kan? Kantornya jauh di sana, di Mojosari sana. Saya lihat kantor Lazismu seluruh Indonesia itu tidak ada 800 kantor. Bandingkan dengan Mart itu, Indomart itu jumlahnya sudah 16.000 lebih seluruh Indonesia. Alfamart juga segitu. Totalnya mereka itu 32.000 lebih tokonya. Bandingkan dengan kantor Lazismu yang seluruh dan nggak ada 1.000. Makanya kemudian tidak terambil. Di Jawa Timur itu kantornya termasuk kantor layanan itu tidak sampai 100, Pak. Tidak sampai 100 dari 38 kabupaten kota. Bagaimana orang bisa tahu kemana bayar zakat? Apalagi kemudian para mubalik kita, ustadz-ustadz kita itu minim sekali yang mengkampanyekan zakat itu. Maka zakat itu bagian dari tiang penyangga
tegaknya keislaman kita. Jadi Bapak sekalian, kita ini butuh, gitu ya, sangat membutuhkan energi, sangat membutuhkan biaya, termasuk saya tadi belum sempat nyari. Ya. Saya kalau nggak kesini tadi jualan ke saya ini nggak tahu kalau di sini ada MBS. Mohon maaf, karena saya pernah kesini tapi tidak di sini, di sebelah barat tidak ya. Itu di sebelah barat itu ya. Dan kalau kita tidak di sini yang jelas saya sampaikan ke panjenengan, monggo direspon atau tidak, ada anak-anak kita yang 5 santri kita tidak bisa beli. Dan itu ketika harus kita share berulang-ulang. Mohon maaf, jangan sekali lagi buat kita itu, apalagi ini ada banyak mobilnya, lebih dari 10 lebih dari 10 mobilnya. Saya kira buat kita adalah yang sekali makan 200.000, ya kan? Hanya sekali makan itu 200.000. Buat anak santri itu untuk 10 hari 200.000. Luwih daftar buat anak santri kita yang akan mengantarkan kita ke surga. Nah, sekali lagi Pak Sekalian, itu pentingnya catatan data agar kita bisa mengukur, menghitung-hitungnya. Nah, jemaah sekalian, jumlah yang tadi itu, saya mudah-mudahan apa yang disampaikan ke Pak Saad itu betul-betul terjadi. Kenapa? Pak sekalian, ada banyak perusahaan besar. Waktu itu saya beri data ya, ada bank terbesar di Amerika ya. Kemudian puluhan ribu karyawannya itu bahkan diampu oleh manajer-manajer yang handal dan itu bangkrut. Usianya lebih tua dari Muhammadiyah, lebih dari 100 tahun ya. Lebih dari 125 tahun ya. Nah, di persyarikatan ini, mohon maaf ya, aum kita itu nggak ada yang CEO yang hebat terkenal, itu nggak ada. Nggak ada yang kemudian terkenal hebat, itu nggak ada. Tapi semuanya masih hidup gitu. Ya, walaupun ada yang antara hidup dan mati, tapi ada gitu, masih ada wujudnya. Saya tanya ke Pak Saad waktu itu, datanya saya dorkan. Muhammadiyah 100 tahun lebih, sekarang beredar kan, berapa kekayaan Muhammadiyah? Katanya Rena Kasali, terus siapa yang terakhir? Ya, Wadigu ya, 400 triliun. 400 triliun. Pak Saad juga selalu dan itu menjadi blunder, menjadi bumerang karena apa? Karena saking seringnya disampaikan Muhammadiyah itu kaya begini, sehingga kita kalau nyari dana jadi kesulitan. Apa sugih kok jaluk-jaluk? 400 triliun Jawa Timur itu katanya Pak Saad lebih dari 5 triliun. Harus kalian, kalau kita punya kekayaan 5 triliun, lalu kemudian diurus oleh orang-orang yang hanya punya paruh waktu, sebagian waktu. Kalau perusahaan panjenengan, kalau itu duitnya panjenengan, gitu ya, 5 triliun dan diurus oleh orang-orang yang hanya sambilan, hanya paruh, kira-kira boleh apa enggak? Saya yakin kita semuanya akan keberatan. Maka saya sampaikan ke teman-teman di Persyarikatan Utara Pindah, kalau sudah sanggup mengurus Muhammadiyah ini, mestinya harusnya obat mengurus Muhammadiyah. Karena apa? Jamaah sekalian, karena harus ada 4 syarat yang kemudian Allah akan memberikan kemudahan, jalan mudah, banyak jalan dan menjanjikan kesuksesan. Yang pertama apa? Yang pertama itu harus diurus dengan cara yang terbaik. Apapun bahasanya, mau persyarikatan, mau rumah tangga, mau tokonya panjenengan, mau pekerjaannya di kantor,
Semua amanah itu harus diurus, amanah itu harus diurus dengan cara mengurus yang terbaik. Nggak bisa asal diurus. Nggak bisa asal diurus. Terus kalian, nggak perlu kemudian, wah saya nggak punya kompetensi urus itu. Jangan kalian, saya ini dokter hewan. Dokter hewan urus najismu itu nyambung sama badan. Kata anak saya itu Joko Sembung naik ojek. Gak nyambung, Cek. Kompetensinya tidak linear. Apalagi sekarang. Dokter hewan kalau udah di bendara gak nyambung, jelas. Terus gak nyambung. Coba saya diwati-wanti sama ketua Pak Jeno, jangan hanya mencatat keluar masuknya uang, tapi harus cari uang. Artinya begitu. Saya hanya berprinsip berpedoman bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka barang siapa ingin berjumpa dengan kenikmatan yang luar biasa. Berjumpa dengan Allah itu tentu kenikmatan yang luar biasa. Falyamal, lakukan sesuatu. Dan tidak sekedar melakukan sesuatu, tapi falyamal amalan sholihan. Lakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Wala yusrif bi ibadati rabbih ahad. Dan harus fokus. Karena ini urusannya adalah berjumpa dengan Allah, maka tentu kemudian kita fokus tidak menyekutukan Allah. Kan begitulah kira-kira. Jadi lek ngurus Muhammadiyah ya gak usah tolak-tolak urusannya wakah gawe gak dadi kabeh. Jadi yang pertama itu diurus dengan cara ngurus yang terbaik, yang kedua fokus, yang ketiga itu serius. Sudahlah kompetensi nyambung gak nyambung, buktinya apa? Buktinya seperti data yang saya sampaikan tadi. Mulai dari 10 miliar sampai kemudian 74 miliar, ya. Sampai terakhir 2022 itu 62 miliar. Serius itu Allah menjadikan buat orang-orang yang serius itu lanah dia tahu sebulan. Sungguh Allah akan menunjukkan banyak jalan. Buat siapa? Buat orang-orang walladzina jahadu. Buat orang-orang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh, yang serius. Bagaimana kita serius atau tidak itu kita bisa terukur, semuanya itu terstruktur, terukur, ada yang bisa dibaca, ada yang bisa dievaluasi. Jemaah sekalian, kalau sekarang kita punya santri 35, saya ini dikasih tahu sama Prof. B. Ini sekolah itu kalau mau sehat katanya itu sehat segalanya, itu muridnya harus 500 ya. Muridnya itu harus 500. Kita bayangkan santri kita 500. Hanya dibayangkan saja, hanya mimpi saja. Coba sekalian, ketika memulai mengurus ngaji subuh, saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita seluruh daerah harus punya mobil ambulan. Saya juga nggak tahu waktu itu kondi duitnya. Saya nggak tahu waktu itu duitnya dari mana. Alhamdulillah sekarang satu daerah itu ada yang punya 3, bahkan satu cabang Sidayu itu punya 3 ambulan. Kayaknya yang paling banyak punya ambulan itu Gresik. Lebih dari 10. Kenapa Mas? Karena yang pertama itu 4 syarat harus diurus dengan cara mengurus yang terbaik, fokus, serius, dan kemudian terus menerus. Terus menerus itu bahasa Al-Qurannya itu istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ketika kita istiqomah gitu, Allah menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kan begitu kan?
masih dikasih bonus lagi berita gembira. Wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jamaah sekalian, untuk bisa melaksanakan 4 syarat ini maka itu harus ada orangnya. Harus ada orangnya yang mengurus. Harus ada orang yang bertanggung jawab, kita mintai pertanggungjawaban itu atas amanah tadi. Seringkali jamaah sekalian, kemarin juga teman sampaikan, wah kita mau bikin ini, banyak sekali mimpinya. Saya tanya si ngurus apa? Kau no. Nah bagaimana yang mengurus kau no? Yang mengurus gak ada. Coba dengan raker tadi, yang mengeksekusi di lapangan siapa? Wah kita mau korban ini. Kalau saya lihat jumlah korban yang di Sulawesi itu sudah sekitar 160 ekor sapi besar kecil. Dalam 4 hari itu harus selesai. Kalau nggak ada orangnya yang ngurusi, nggak akan tersembelih 160 ekor itu. Nah, jamaah sekalian, tadi saya sampaikan tentang jumlah, hampir semua harus punya catatan tadi tentang jumlah keanggotaan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saad, kenapa Muhammadiyah masih hidup? Karena apa? Karena ditolong oleh apa? Kata Pak Saad begitu. Terus waduh datanya wakai tahu ya beliau jawabannya itu singkat dok, Muhammadiyah ditolong oleh Allah. Berapa kata? Muhammadiyah ditolong oleh Allah, hanya 4 kata. Pertanyaannya, jamaah sekalian bagus sekalian, apakah aksi-aksi yang kita lakukan itu betul-betul aksi yang menolong agama Allah? Karena apa? Karena hadirnya pertolongan Allah itu ketika apa? Ketika aksi kita itu betul-betul aksi yang menolong agama Allah. Bukan aksi untuk kepentingan pribadi, apalagi kemudian kepentingan keluarga kita, itu saya kata. Yang berikutnya, Bapak sekalian, ketika kita punya data, nanti ujuk-ujuk panjenengan seperti Nokia itu. Si Nokia itu ketika Nokia itu dibeli oleh Microsoft ya. Itu bosnya Nokia itu bilang begini, kami tidak pernah melakukan kesalahan, tapi faktanya kita saat ini menjadi pihak yang kalah. Karena apa? Karena dia tidak melihat perkembangan yang cepat yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saya tanya panjenengan, setiap tahun penduduk Mojokerto ini tambah atau tidak? Tambah berapa persen? Nggak tahu kan? Rata-rata pertambahan penduduk Indonesia itu 0,68%, dan kemudian ternyata di breakdown itu beda-beda. Kemarin Bangkalan itu ketika saya ketemu teman-teman PDA Bangkalan, saya tunjukkan ini loh pertumbuhan penduduk Bangkalan setahun 2,2%. Penduduknya hampir 1.900.000 berapa. Itu setiap tahun. Saya tanya dengan setiap tahun anggota PDA kita tambah atau tidak? Setiap tahun anggota Muhammadiyah Mojokerto itu tambah atau tidak? Emboh, gimana menggunakan catatannya? Bayangkan saudara, Allah itu bikin catatan, lalu kemudian kita orang yang sebagai makhluk ini nggak punya catatan. Bagaimana kita bisa menghisap, menghitung dengan adil, dengan akurat dan tepat? Gak mungkin kalau nggak punya data ya.
Saya punya potongan yang menarik ketika Bu Sri Mulyani bilang begini, sebuah negara yang terbiasa dengan data, maka akan rakyatnya itu akan menjadi orang yang wise, yang nggak gampang emosinya tersulut, karena kita pegang data. Jemaah sekalian, mana ya, ada gelas. Saya tadi dikasih kopi di dalam. Kalau ada kopi secangkir kopi, gitu ya. Kondisi kita saat ini secangkir kopi yang disajikan ke saya tadi rasanya manis. Kopinya juga terasa, karena sudah terukur, sudah diukur. Oleh banyune sak cangkir iki, untuk kopinya sak sendok teh, ojo terlalu munjung, dia benda pahit. Ya. Gulanya 1 sendok lebih sedikit. Oke, ukurannya pas, manis, enak. Jangan sekalian, kemudian ketika saya tambah air putih, baik air panas maupun dingin, ke dalam cangkir yang ada kopinya tadi, kira-kira kata saya tambah terus-menerus, rasa kopinya akan hilang atau tidak? Manisnya hilang atau tidak? Hilang. Jangan sekalian, jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai sekali-kali Muhammadiyah ini hilang. Karena apa? Karena tidak ada pertumbuhan. Jumlah kita semakin kecil persentasenya. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Karena apa? Karena jumlah kita ya tetap segini. Tapi di luar jumlah penduduk kita semakin besar. Sehingga persentase kita akan semakin hilang. Maka, saudara sekalian, pergantian tahun apapun, apalagi pergantian tahun Masehi, tahun Hijriah, mari kita lakukan hitung-hitungan lah. Apa yang sudah kita lakukan, mari kita hisab, mari kita hitung. Dan mudah-mudahan ada catatannya. Dan sekalian, bagaimana kalau kemudian kita mau mengukur amanah yang kita sandang itu berhasil atau tidak? Kalau kemudian dari program-program yang kita janjikan itu kemudian tidak ada datanya, tidak ada kemudian rekam jejak apa saja yang sudah kita lakukan. Jamaah sekalian, sungguh bahwa kita semuanya tentu menginginkan, kita semuanya sangat berharap, gitu ya. Nah ini, kalau sini ini sudah ada kopinya. Nah, jamaah sekalian, ini kopi 1 cangkir. Ini kondisi Muhammadiyah saat ini. Masih krosok kopinya. Lalu kemudian penduduk itu tambah terus, ditambahkan ke sini ya. Saya tambah terus air putih, lama-lama hilang kopi. Jumlah kopinya tetap, gulanya juga tetap. Tapi karena air putihnya terus bertambah, itu kalau di perusahaan namanya itu terdilusi. Jamaah sekalian, sekali lagi mari kita lakukan sesuatu yang terukur. Agar apa? Agar kita ini seringkali justru kita ini bangga. Kemarin ada teman-teman dari Madura Raya itu bangga. Maksudnya bangga tuh kita ini ya segini ini wajahnya. Segini ini maksudnya itu nggak mau tambah, kok bangga. Maksudnya itu dengan segini sudah bisa berjuang, bla bla bla. Jamaah sekalian, demokrasi itu butuh suara yang banyak. Supaya menang itu butuh suara yang banyak. Demokrasi. Bisnis itu juga butuh omset yang banyak. Sekali lagi, jamaah sekalian, ini sudah jam 7, mohon maaf. Selalu ada pilihan buat kita, terakhir ya, selalu ada pilihan buat kita.
apapun kondisinya pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Jamaah sekalian, saya pernah mendapatkan kesempatan untuk mengelola ayam sampai 50.000 ekor lebih. Lalu kemudian nggak ada 50.000 ekor. Saya sebelum pandemi itu juga mengelola restoran cukup besar. Lalu kemudian saat pandemi tutup, nggak ada. Nah, jamaah sekalian, ternyata jamaah sekalian, apa yang kemudian menjadi pilihan kita, anak-anak itu karpe dewi itu, kemauan kita, itu seringkali tidak menjadi nyata persis sesuai yang kita inginkan. Jamaah sekalian, karena orang lalu lalang dibatasi, maka siapa yang mau datang ke restoran? Wong metu kangelan waktu itu, iya kan? Apalagi kemudian restoran saya itu di depannya polsek, persis di depannya polsek. Nah kalau ada orang gerobak-gerobak kan pasti dibubarkan sama polisi. Lalu kemudian restoran itu tutup. Jelas sekalian, ketika restoran itu tutup, ternyata tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena kemudian kita memanfaatkan online untuk jualan. Jelas sekalian, ketika belum online, satu hari paling tinggi omsetnya itu 3 juta satu hari. Setelah jadi online, rata-rata sekarang sudah di 10 sampai 15 juta satu hari, bahkan pernah satu hari itu 50 juta. Artinya begini, maksud saya, ketika musibah itu datang, gitu ya, harus tutup, segeralah bergeser. Jangan sekalian, kalau sekarang kita merasa tidak nyaman dengan kondisi ekonomi, politik, sosial yang kita rasakan, maka segeralah bergeser. Allah hanya minta untuk apa? Untuk berhijrah, geser, pindah. Kita ini seringkali sambat tok, tapi gak gelem pindah. Gak enak jadi guru, gak enak jadi pegawai. Ngomong gak enak tapi gak gelem pindah. Yusne kono tetap jadi pegawai. Iya kan? Allah selalu menghadirkan dua pilihan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah selalu menghadirkan setiap ciptaannya itu berpasang-pasang. Nek ono gak enak, ning kono pasti ono enak. Geser. Restoran offline tutup, ya geser lah online. Kan kira-kira gitu. Kadang saya juga tutup. Ayamnya habis. Mau pelihara lagi, duitnya gak cukup. Karena apa? Karena semakin lama semakin mahal. Apa yang saya lakukan? Teman sekalian, seperti tempat ini. Maka tempat yang kosong itu saya tanamnya alpukat, ada durian, ada macam-macam. Pokoknya tak tanduri lah. Karena apa? Karena kita diajari masih besok kiamat di tanganmu ada sebiji orang tanam, makanya pokoknya tak tandur. Uang sama aja dulu, mbok, ya gitu kan. Yang penting lawang urip ditandur gak kek uang. Yang penting urip dhisik kok nek gak uang baru diupayakan. Ternyata betul. Iki pengen tahun-tahunan gak urip sing urip mek godhonge tok tambah lumamu tambah godhonge tok sing akeh tapi gak tau uang. Saya tanya teman saya, "Wah, dibacoki wite." Dibacoki, wis tak bacoki. Akhirnya ternyata nemunya itu ada pupuk yang bisa untuk kembang. Ternyata betul. Begitu saya kasih pupuk, kembangnya banyak. Itu pun masih gak jadi wah kan gitu ya. Gak apa-apa loh baru belajar kembang. Itu tahun kemarin tak jadi wah. Kan ini baru belajar kan. Durian juga begitu. Kemarin ada 2 pohon yang sudah mulai kembang. Keluar pentilnya, tidak jadi. Ya gak apa-apa lah, baru kembang. Tahun kemarin mulai jadi. Ini belajar gitu. Masih belajar. Yang saya lihat, maka sekali lagi lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita. Mulailah yang paling murah dan paling mudah.
Jangan sekalian lihat di Lasismo kan terkenal bakso gitu ya. Saya sudah bisa memproduksi bakso itu mulai dari daging sapi, ikan, kepala ayam, remblong. Sudah saya produksi semua. Yang paling murah itu rempelok. Karena apa? Karena saya dapat rempelok itu harganya 13.000. Ikan itu 30.000. Jadi yang paling murah itu rempelok. Kepala juga murah, karena kepala cuma 10.000. Kemarin kita bikin bakso kepala ayam. Katanya teman-teman, Pak Jenul, saya balungnya kerkes-kerkes. Saya bilang begini, selalu hadir dua pasangan. Kalau sampai itu melihat itu sebuah kekurangan, maka saya melihat itu sebuah kelebihan. Karena pasangan yang kekurangan itu kelebihan. Saya akan ngomong ke publik bahwa bakso kepala ayam ini sangat cocok buat anak-anak yang sedang pertumbuhan anak santri ini sama ibu hamil. Gak usah ibu hamil, gak usah ngombe kalak, gak usah ngombe susu yang buat hamil itu apa? Anlin, apa ya? Profil. Makan bakso kepala ayam karena apa? Kalsiumnya tinggi. Buktinya apa? Itu dimakan si kerkes-kerkes di balonnya terus. Jadi jamaah sekalian, mari kita selalu optimis, fokuskan arah pandangan kita ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang menghadirkan kebermanfaatan. Karena apa? Karena orang yang cerdas itu seluruh perjalanan rasionalitas mereka ketika mereka memikirkan ciptaan Allah, rasionalitas itu senantiasa dituntun dengan mengingat Allah, dan ujung dari pengembaraan pikirannya itu dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Iya kan? Orang yang cerdas akan selalu bisa melihat semua ciptaan Allah itu nggak ada yang sia-sia. Pasti ono manfaatnya. Dengan begitu kita bisa mengambil manfaat dan kemudian mengibadatkannya. Termasuk kemudian aku juga protes ya. Saya nggak protes. Ketika Dr. Iwan disuruh jadi bendahara itu, saya juga nggak protes. Cuman saya bilang gini, rasanya saya di Muhammadiyah ini harus menjadi orang yang membiasakan diri untuk tidak linear amanah yang saya sandang. Jadi saya lihat sekali lagi, sudahlah kondisi apapun, mari kita tatap dunia, cuma dunia toh. Insya Allah gampang. Gitu. Apalagi kemudian kita bersandar pada apa saja yang Allah tuntunkan kepada kita, insya Allah mudah. Bahkan Allah menjanjikan semua inilah untuk kalian, kira-kira gitu. Yang penting, jangan sekalian, jangan sampai kemudian ketika kita sudah mencoba itu, jangan kemudian aku gak jodoh begini, aku gak jodoh dodol bakso, aku gak jodoh ngikutin. Oh baru sekali, 2 kali gagal terus ngomong gak jodoh. Gak jodoh tapi ya bangkakan kono. Sekali lagi, jamaah sekalian, Allah menjanjikan kita akan dipertemukan oleh Allah bahwa bumi ini luas. Kita akan dipertemukan oleh bahwa rezeki kita itu juga luas. Ketika kita mau berhijrah, ketika kita mau bergeser, ketika kita mau pindah. Kemudian saya terus terang sudah beberapa banyak gitu ya bisnis yang saya kerjakan. Pelihara ayam, pelihara sapi, pelihara kambing, pelihara kelinci. Oh perasaannya singgah itu. Jual beli mobil, jual sembako. Dan terakhir ini, dulu waktu masih jaya-jaya piaran, kalau ditanya orang kerjaan apa Pak Jendol sing enak, ngilu pitik. Karena apa coba? Karena saya nggak tahu pekerjaan yang jauh lebih enak.
Begitu ketemu jualan nasi itu kan kita kerjanya apa masih dodolan nasi, kita kan nggak keren apa dodolan sego. Terus keren gitu saya kalau bilang bisnis apa jalur catering. Nah, kalau catering kan lebih keren dibanding dodolan nasi. Terus sekalian saya berikan contoh ke jenengan. Pelihara ayam petelur 10.000 itu butuh duit 1,5 miliar. Itu untuk ayamnya saja. Ayam 10.000 itu satu hari telurnya dapatnya 550 kilo. Kalau harganya 25.000, uang penjualan telur itu dapatnya 13.750.000. Belum dipotong biaya pakan, tenaga kerja dan lain-lain. Jualan nasi satu hari 500 kotak, 500 box, itu 15 juta. Saya tanya dengan dodolan sego 500 kotak lu mau dari biro? Nggak ada 5 juta. Nggak mungkin ibu-ibu yang sekian buahnya ini nggak bisa masak. Ini pasti semuanya bisa masak. Apalagi yang usianya sudah 30, 40, 50, 60, di dapur sudah puluhan tahun. Ahli, mas. Sangat berkompeten. Ini semuanya tuh chef yang hebat. Saking nggak pede saja, nggak pernah dia menawarkan itu loh masakan saya. Padahal saudara sekalian, setiap orang ini dikasih resep yang sama, bahan yang sama, ketika yang masak beda. Ini karunia Allah yang luar biasa, menjadi eksklusif. Tapi jenengan tidak berani menawarkan. Anak saya itu tiga-tiganya sekarang terjun di kuliner. Ada yang jualan minuman, laki-laki lulusan arsitektur, dodolan minuman. Coba bayangkan, belas satu pun minuman itu yang dia produksi, nggak ada satu pun yang dia produksi. Aku ya, apa dia luar? Anaknya juga enjoy, seneng dodolan minuman. Yang bikin, saya tanya, itu sih gawe kalau si dodol, bagian enak awakmu enak si dodolan. Sing rekoso sih gawe gitu ya, untungnya dikit, tapi awakmu si dodolan, bagian akan modalnya cuma ngasih stiker yang bagus, saya dihiasi macam-macam jadi bagus. Puluhan 4.000 dodol 8.000, puluhan 5.000 dodol 10.000. Nah, yang gawe gak mungkin badannya bisa 45.000. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan gambaran sekali lagi. Mari kita tatap ke depan ini lebih jelas dan lebih terukur dan terstruktur. Ojo tanpa catatan, jangan tanpa data. Nggak ada yang bisa kita lihat. Allah saja lo punya data. Ketika Allah punya data itu, Allah akan menghisap dengan sangat adil, dengan sangat akurat dan tepat. Teman sekalian, saya kira apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi hab lana shalihin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ لنا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.